Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di program Les Inggris Segala Usia. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Oke, kita masuk pada materi tentang singular or plural ya, tunggal atau jamak ya. Kita lihat informasinya di sini. We use some nouns only in the plural. Ya, kita gunakan beberapa kata benda hanya dalam bentuk jamak saja. Example ya, sebagai contoh, trousers, celana panjang, ada jeans ya, jean ya, kemudian shorts, celana pendek, pyjamas, baju tidur, scissors, gunting, glasses, kacamata, spectacles, juga kacamata ya. You can also use a pair of bla 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 with these words. Anda dapat juga menggunakan kata a pair of ya, sepasang begitu ya, dengan kata-kata ini tadi. Jadi Anda bisa katakan misalnya I need some new trousers. Saya memerlukan beberapa celana panjang baru gitu ya, celana baru. Or I need a new pair of trousers ya. Saya memerlukan sepasang celana gitu, sepasang celana. Atau celana saja diterjemahkannya ya. Jadi nanti bisa a pair of jeans, a pair of pyjamas, a pair of scissors gitu, pair of glasses dan sebagainya. Oke, jadi nggak ada trouser tanpa s, nggak ada, atau jean nggak ada s-nya, nggak bisa gitu ya. Oke, yang B nih kita lihat, we don't often use the plural of persons ya. Kita tidak sering menggunakan bentuk jamak dari person ya, itu menjadi persons pakai s seperti ini, tidak ya ini ya. Instead we use people. Jadi sebagai gantinya kita menggunakan people. Jadi kalau person itu satu orang, nanti jamaknya adalah people ya, bukan persons ditambahin s seperti ini ya, tidak ya. Oke, di sini contoh kalimatnya, he is a nice person. Dia adalah orang yang menyenangkan ya. Karena satu orang kan, he is a nice person. Dia seorang yang menyenangkan. Tapi kalau yang menyenangkan ini banyak, orang banyak, berarti they are nice people ya. They are nice people, bukan they are nice persons, tidak ya. Not nice persons, seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita masuk poin yang C. Di sini ada these nouns end in s but they are not usually plural ya. Kata benda ini berakhiran dengan s ya, ada s-nya tuh kan. Tapi mereka tidak tidak berbentuk jamak begitu ya. Jadi ini bentuknya tunggal aja gitu. Contohnya mathematics ya, mathematics berarti ilmu matematika, physics, fisika gitu, economics, ekonomi, ilmu ekonomi, athletics, atletik, gymnastics, senam, news, berita. Contoh dalam kalimat adalah athletics is my favorite sport ya, atletik adalah olahraga kesukaanku. What time is the news on TV ya, jam berapa berita di televisi ya, the news. Ini ada s-nya tapi dia bentuknya adalah jamak ya, bukan bentuknya tunggal maksud saya, bukan jamak. Mathematics is difficult for many students ya, matematik sulit bagi banyak pelajar gitu ya. Mathematics is, bukan mathematics are gitu. Kemudian we study economics at school. Kita belajar ilmu ekonomi di sekolah. Gymnastics is good for health. Senam itu bagus bagi kesehatan gitu ya. Alright. Oke, selanjutnya poin yang D, di sini ada some singular nouns are often used with a plural verb ya. Beberapa kata benda tunggal itu sering digunakan dengan kata kerja yang jamak ya. Contohnya pada kata government, pemerintah, staff ya, staff gitu. Tim ya, family, keluarga, audience, hadirin, komite, panitia gitu. Nah, we often think of these things as a number of people, they ya. Kita sering berpikir bahwa hal-hal ini nih, ada government, staff, team, family, audience, komite, itu adalah sebagai sejumlah orang gitu ya, sekumpulan orang gitu. Artinya they gitu, not as one thing, it, bukan sebagai satu hal, it gitu ya, bukan it kata gantinya, tapi
Government itu kata gantinya adalah they, staff juga they, team juga they, family juga they, mereka gitu ya. Audience juga they, komite juga they. Makanya so we often use a plural verb. Makanya kita di sini menggunakan kata kerjanya juga untuk jamak gitu ya. Contoh nih, the government want to reduce taxes ya. Pemerintah ingin mengurangi pajak. Oke, berarti pemerintah itu maknanya kata gantinya adalah they. Oke, sekumpulan orang kan, seperti itu ya. Jadi kita pakainya want, nggak ada s-nya ya, bukan wants ya, tapi want ini ya. Oke, berikutnya the staff aren't happy with their new working conditions. Staff tidak bahagia atau tidak senang dengan kondisi kerja baru mereka gitu ya. Mungkin habis pindah kantor atau apa gitu kan, pindah ruangan barangkali gitu. Jadi staff di sini itu adalah kata gantinya they, mereka. Makanya di sini kita pakai are ya, bukan is begitu. Oke, bisa diterima ya. Oke, untuk poin yang E, sometimes we use a plural noun with a singular verb. Kadang-kadang kita menggunakan kata benda jamak dengan kata kerja yang tunggal ya. We do this when we talk about a sum of money, period of time, a distance, etc. ya. Kita melakukan ini ya, kita menggunakan bentuk ini tadi jamak dengan kata kerja tunggal itu adalah ketika kita membicarakan tentang jumlah uang ya, periode waktu, jarak dan sebagainya. Contoh nih, $5,000 was stolen in the theft. Ya, $5.000 dicuri dalam pencurian tersebut. Ya, jadi $5,000 walaupun di sini ada s-nya nih ya, tapi dia kata gantinya tetap aja it gitu. Makanya di sini menggunakannya was gitu ya. Jadi verbnya adalah atau to be-nya di sini pakai was gitu. Bukan were stolen ya, not were stolen. Selanjutnya yang ini ya, 3 years is a long time to be without a job. 3 tahun adalah waktu yang lama ya, tanpa pekerjaan. Maksudnya kalau nganggur 3 tahun itu ya lama gitu kan. 3 years walaupun di sini pakai s tapi dia kata gantinya tetap it ya. Nah, di sini beda is pakainya ya, bukan not are, bukan are begitu ya. Kemudian 500 kilometers is far enough to ride motorbike. 500 km cukup jauh untuk berkendara sepeda motor gitu ya. Di sini 500 kilometers walaupun ada s-nya dia tetap kata gantinya adalah it ya. Jadi pakainya is bukan are ya, not are begitu. Oke. Untuk informasi tambahan di sini ada kata ya, apa yang kita lihat coba. The words atau these words end in s and can be singular or plural ya. Kata-kata ini ada mean, series, species ya. Itu berakhiran dengan huruf s kan, ya ada s-nya nih di belakang ya kan. Dan dapat maknanya itu bisa tunggal, bisa juga jamak. Kita lihat nih dari kata means. Means itu artinya perangkat ya atau alat ya. Misalnya kalau yang bentuknya singular atau tunggal maka a means of transport berarti sebuah alat transportasi gitu ya. Tapi kalau banyak kita bilangnya many means of transport ya, banyak alat transportasi. Series, television series, ya, serial, sebuah serial televisi itu. Oke, ini tunggal. Kalau two television series berarti 2 serial televisi, berarti jamak gitu. Kemudian kata spesies, spesies ya, a species of bird, sebuah spesies burung berarti tunggal. 200 species of bird, 200 spesies burung berarti jamak begitu. Oke, sebelum kita akhiri video ini kita coba sedikit latihan. Di sini ada 5 nomor ya. Complete these sentences. Lengkapi kalimat berikut ini. Nomor 1, she can't see very well. Dia tak bisa melihat dengan baik ya. She needs, butuh apa ini? Ya, she needs kacamata. Apa itu? Oke, she needs glasses or spectacles gitu ya. Nomor 2,
Footballers don't wear trousers when they play. Pemain sepak bola tidak memakai celana panjang ketika mereka bermain. So they wear, mereka memakai, ya they wear shorts ya, mereka pakai celana pendek. The bicycle is blah 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 of transport. Sepeda adalah alat transportasi. Apa nih jadinya? Ya kita pakai a means of transport ya, karena di sini is berarti di sini means of transport yang menggunakan bentuk tunggal gitu ya. The bicycle is a means of transport. Walaupun ini kan ada s-nya, iya, tapi ini maksudnya tetap adalah tunggal gitu ya. Sepeda adalah alat transportasi. Berikutnya yang keempat, I want to cut this paper. Saya ingin memotong kertas ini. I need, butuh apa ini? I need gunting ya. Oke, kita pakai I need scissors gitu. Anne is going to write for newspaper. Anne akan menulis apa ini kira-kira, berita gitu ya, untuk koran gitu. Oke, pakai Anne is going to write a news for newspaper. Anne akan menulis sebuah berita untuk koran. Begitu barangkali ya untuk materi tunggal atau jamak ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika suka silakan dikasih jempol. Jika teman-teman Anda juga barangkali membutuhkan materi ini, silakan bisa di-share ke mereka ya. Mudah-mudahan menjadi amal baik buat Anda semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.